Kementerian Luar Negeri menyatakan jumlah WNI korban kebakaran apartemen Hong Kong bertambah 2 orang hingga total korban tewas menjadi 9 orang. Sementara untuk korban luka menjadi 3 orang. KJRI Hong Kong telah membentuk tim koordinasi untuk membantu pemulangan jenazah WNI korban kebakaran apartemen. Dalam dialog di program Kompas Malam, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang memastikan akan mengawal seluruh proses identifikasi hingga pemulangan jenazah ke Indonesia. Berikut cuplikan. Kami konfirmasi bahwa saat ini dari status pemantauan WNI, estimasi jumlah WNI yang tinggal di kompleks apartemen itu sebanyak 140 orang, Mbak. Dan sebanyak 94 orang selamat dan 9 unfortunately terverifikasi meninggal dunia. Jadi betul korban WNI yang meninggal dunia adalah 9 orang. Saat ini 1 orang dirawat di rumah sakit dan 36 orang lainnya masih istilahnya unknown whereabouts atau masih perlu dilakukan pencarian lebih lanjut. Oke, Bu Yvonne, ini dari 9 WNI yang meninggal, apakah seluruhnya sudah bisa teridentifikasi? Betul, Mbak. Dari 9 yang meninggal telah teridentifikasi dan saat ini Kementerian Luar Negeri dalam hal ini KJRI Hong Kong terus melakukan langkah-langkah bersama otoritas Hong Kong untuk membahas proses selanjutnya seperti hak-hak foreign domestic helper termasuk repatriasi jenazah sebagaimana yang disampaikan tadi. Oke, 9 orang sudah teridentifikasi dan artinya tim engagement ini akan terus berkoordinasi dengan pihak keluarga terkait dengan repatriasi. Nah, sejauh ini seperti apa rencana kepulangan dari 9 jenazah itu, Bu Yvonne? Ya, Mbak, yang dapat kami laporkan, KJRI Hong Kong terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak otoritas Hong Kong tentunya dalam hal ini yaitu Labor Department di Hong Kong dan namun pihak otoritas Hong Kong belum dapat memberikan estimasi waktu terkait pemulangan jenazah dan tentunya karena proses repatriasi ini melibatkan berbagai instansi yang ada di Hong Kong dan saat ini sebenarnya kita ketahui kondisi dan situasi juga masih belum mendukung ya Mbak. Tapi dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan KJRI Hong Kong terus berupaya secara aktif untuk proses ini dapat disegerakan dan yang paling penting tentunya tim family engagement ini untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan pihak keluarga korban. Oke, model komunikasi secara intensif dengan pihak keluarga korban itu dari KJRI seperti apa, Bu? Apakah ini juga bebarengan dengan Kementerian Luar Negeri juga yang turut mengawal komunikasi lanjutan? Karena kan pasti dalam proses repatriasi ini butuh koordinasi antara KJRI dan juga Kemlu nanti ketika ketibaannya di Indonesia. Pastinya Mbak, dan bukan hanya soal proses ketibaan, KJRI Hong Kong dari awal telah melakukan komunikasi baik phone call dan juga video call dengan keluarga yang berada di Indonesia dan dari tim Kemlu sendiri dalam hal ini Direktorat Perlindungan WNI akan juga melakukan koordinasi langsung dengan pihak keluarga korban yang ada di Indonesia. Oke, Ibu, selain dari 9 korban yang meninggal dalam insiden ini, apakah korban yang selamat ini juga ada rencana untuk dipulangkan ke Indonesia? Dan fasilitas dari Kemlu sendiri seperti apa? Saat ini saya sendiri belum menerima details dari 94 yang selamat akan dipulangkan di Indonesia. Tapi tentunya ini tujuan dari adanya posko yang ada di KJRI Hong Kong. Jadi dari KJRI Hong Kong juga telah menghimbau jika ada warga negara Indonesia yang membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut, tentunya dapat segera menghubungi KJRI Hong Kong yang terus aktif selama 24 jam terkait kasus ini. Demikian. Ya. Bu Yvonne, tadi kan juga dipaparkan sejumlah korban baik itu yang selamat ataupun yang hingga kini masih dalam perawatan pun juga yang masih dalam proses pencarian. Selain mereka, itu apakah KJRI Hong Kong juga menelusuri adanya WNI yang mungkin tak terdata di sistem pekerja migran? Pastinya Mbak, karena semua ini makanya dari KJRI Hong Kong juga terus melakukan koordinasi erat dengan berbagai simpul-simpul masyarakat atau WNI yang berada di Hong Kong untuk dapat memperoleh apapun itu informasi pastinya akan sangat berguna untuk dipakai mengidentifikasi WNI yang ada atau terlibat di kawasan tersebut.
Oke, Bu, ini untuk korban yang meninggal dan satu orang yang hingga kini masih dirawat di rumah sakit, itu memang semuanya Ya, bekerja di unit apartemen itu atau seperti apa, Bu Yvonne? betul. Betul, sebagaimana yang saya sampaikan, estimasi jumlah WNI yang tinggal di kompleks apartemen tersebut adalah 140 orang dan informasi yang kami dapatkan telah teridentifikasi data-datanya 94 selamat dan yang 9 meninggal dan 1 dirawat itu, Mbak. Semuanya berada di kompleks apartemen tersebut.